Oke, hari ini kita akan bahas mengenai memahami karakteristik media. Ini merupakan pertemuan keempat, jadi tolong disimak baik-baik ya. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di ruangan. Oke, memahami karakteristik media ini, merupakan, satu hal yang memang, perlu kita ketahui. Karena balik lagi, media massa ini berbeda dengan media dalam pengertian umum atau secara bahasa. Karena massa itu artinya banyak, luas, besar. Jadi secara atau massal ya, massal itu berarti, besar sekali. Sehingga, ini, terminologi atau pengertiannya pun akan berbeda. Nah, kemudian, bagaimana nih, caranya sebuah media bisa disebut sebagai media massa? Bisa disebut sebagai media massa jika memenuhi beberapa karakteristik. Nah, yang akan dibahas ini adalah karakteristik dari si media tersebut. Satu, media massa ini pertama dia punya publisitas. Publisitas ini artinya disebarkan kepada publik, dapat diakses dan dikonsumsi, oleh orang banyak atau secara umum, itu publisitas. Jadi kalau media massa itu pastikan dia, disebarluaskan kepada publik, bisa diakses dan dikonsumsi oleh orang banyak. 2, ada yang namanya universalitas. Nah, universalitas ini, artinya aja sudah universal. Universal itu artinya bersifat umum. Jadi pastikan media massa ini memang, memiliki pesan atau isinya bersifat umum. Misalnya hanya berbicara tentang aspek kehidupan, peristiwa, berbagai kehidupan, kemudian berbagai tempat, menyangkut kepentingan umum, karena, si sasarannya aja itu memang masyarakat umum. Nah, sayangnya kalau di Indonesia mulai yang ada namanya, ada yang namanya, apa ya, Ibu lupa, sebentar. Ada yang namanya, kepentingan pribadi, sehingga tadinya si media massa ini bersifat universal untuk orang banyak, menjadi tidak universal. Kenapa tidak jadi universal? Karena begitu banyak orang yang, merasa atau memenuhi kebutuhan sorry, ada merasa atau memenuhi, kebutuhan pribadinya, malah dijadikan sebagai, tools untuk yang namanya, politik. Nah, ini yang berbahaya sebetulnya. Nah, next, kalau misalnya karakteristik media selanjutnya ini, dia juga berbicara adanya periodisitas. Periodisitas ini artinya dia ada jangka waktunya, ada timeline-nya, ada ketentuannya. Jadi tidak 24 jam hanya itu-itu saja. Baik misalnya media massa itu, cetak. Kalau cetak pasti ada, waktu untuk terbitnya, tidak tiap hari, misal 2 hari, 3 hari sekali, seminggu sekali, sama seperti dulu majalah ya. Sayangnya majalah sekarang sudah cukup langka. Kemudian ada juga misalnya, radio. Radio pun tidak 24 jam dengan, penyiar yang sama, dengan orang yang sama, tapi penyiar juga diberikan, rentan waktu. Misalnya durasinya 2 jam, atau misalnya 3 jam, atau misalnya dan lain sebagainya. Begitupun juga acara-acara televisi. Karena ini untuk menghindari yang namanya tingkat kejenuhan oleh, para, eee, halayak atau yang menjadi sasaran si media itu sendiri. Selanjutnya, ada yang disebut dengan kontinuitas. Kontinuitas ini, tampilnya itu bukan sekali, 2 kali, tapi ada berkesinambungan terus-menerus sehingga, orang memiliki rasa penasaran, orang memiliki rasa keingintahuan untuk mengakses yang namanya si media massa ini, begitu. Makanya kenapa kan kalau di media massa itu biasanya selalu dibuat, berita atau alur cerita yang membuat, para penonton menjadi penasaran akan beritanya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau menurut Cangara? Kalau tadi secara umum, nah ini beda lagi dengan Cangara. Kalau Cangara, ya dikatakan, bahwa, si karakteristik media itu seperti apa sih? Cangara itu di pengantar buku, pengantar ilmu komunikasi kalau nggak salah ya. Nah, itu dikatakan bahwa, karakteristik media itu bersifat melembaga. Kenapa melembaga? Karena tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Proses untuk menjadi satu tayangan, satu berita, satu informasi yang disebarkan dalam sebuah media, itu harus meliputi, pengumpulan, ada penulisan, editing, kemudian bagaimana publikasinya, kemudian bisa yang namanya penyajian. Nah, inilah yang
pada akhirnya, inilah yang pada akhirnya memang, harus dimiliki oleh para media massa, karena media massa itu tidak bisa sendiri, tidak bisa satu orang, tapi memang harus bersama-sama dan menggunakan lembaga tertentu, karena produksinya saja cukup, memakan banyak waktu, banyak tenaga, dan banyak pikiran juga untuk menyajikan satu informasi yang begitu menarik bagi halayak atau publik, sehingga publik akan merasa tertarik untuk informasi yang disampaikan oleh si media massa tersebut. Nah, ini yang paling semua tahu pasti bahwa media itu merupakan bersifat satu arah. Makanya kenapa kalau misalnya dalam teori komunikasi massa kita mengenal yang namanya jarum hipodermik. Jarum hipodermik ini adalah di mana ketika kita menggunakan si informasinya itu menembak sekaligus satu arah dan menyebar secara menyeluruh. Itu disebut dengan si jarum hipodermik. Nah, apakah bisa langsung dapat umpan balik? Sayangnya tidak bisa langsung dapat umpan balik, kalau untuk yang si jarum hipodermik. Umpan baliknya itu akan lama. Lamanya Bu, kalau media massa, umpan baliknya seperti apa? Biasanya dalam kritik dan saran atau misalnya, pusat layanan informasi yang ada di, media massa tersebut. Selain itu juga memang memakai peralatan yang teknis atau mekanis. Salah satunya adalah seperti radio, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya. Ini udah pasti, memang perlu dilakukan, begitu. Next, selanjutnya sebentar ya. Oke, selanjutnya di sini dikatakan juga bagaimana agar meluasnya informasi. Bagaimana supaya meluasnya informasi, dan serempak. Jadi, prinsip dari si, media massa ini adalah, tidak bisa hanya separuh-separuh, tapi harus informasinya serentak dan, waktu. Tapi secara tidak langsung ini pasti akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, biaya-biaya ini akan menjadi kendala tersendiri ketika tidak ada perusahaan-perusahaan yang mau memasang iklan atau menggunakan, medianya. Karena justru pemasokan paling besar oleh media massa itu dari dari iklan-iklan perusahaan. Makanya kenapa inilah pentingnya kerjasama antara humas dengan si media. Karena, meluas dan serempak ini juga dia diterima banyak orang dalam waktu yang sama. Bagaimana dengan waktu yang sama kalau misalnya tayang jam 8, seluruh Jawa Barat jam 8, termasuk kadang kita suka menyamaratakan jam 8-nya waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Nah, sekarang yang menarik adalah, karakteristik media ini sudah berubah, di mana bukan hanya lagi secara universal, tapi lebih fokus kepada spesifikasi daerah, karena sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut akan informasinya. Contohnya misal sudah ada Trans TV Bandung, Trans 7 Bandung, misal seperti itu. Nah, selain itu juga di sini dikatakan bahwa si, karakteristik media itu juga bersifat terbuka. Kenapa terbuka? Karena, di sini ya dia berbicara bukan hanya, untuk, satu lawan jenis, satu usia atau suku bangsa atau satu agama tertentu, tapi benar-benar, universal, benar-benar menyeluruh, jadi bebas buat siapapun gitu. Itu yang disebut dengan karakteristik media menurut Cangara. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di room ya. Next, ini ada kekuatan media. Nah, kekuatan media itu apa? Kekuatan media adalah jangkauan atau cakupan yang sangat luas. Ini sudah pasti jadi kekuatannya. Karena kenapa? Ini yang menjadi alasan perusahaan-perusahaan lebih memilih televisi. Biasanya ya, lebih memilih televisi. Kenapa kekuatan medianya kok lebih ke televisi, Bu? Karena pada sebelum internet se-booming saat ini, televisi merupakan audio visual yang dianggap paling bisa membrainwash masyarakat untuk tertarik terhadap produk yang diiklankan oleh si, media massanya. Nah, ini, menjadikan sesuatu hal yang menarik. Nah, kemudian pada saat dulu tuh ada yang namanya televisi tapi dari handphone. Nah, televisinya tuh kenapa Bu bisa dari handphone? Nah, televisinya dari, ada handphone, ada televisi. Ya ini adalah bentuk yang namanya konvergensi media. Nah, kemudian sekarang makin naik lagi sekarang orang sudah beramai-ramai, sudah nggak ada lagi, jarang banget nih yang udah pakai, TV handphone, sekarang justru beramai-ramai menggunakan media sosial. Begitupun perusahaan mengganti strateginya bukan lagi menggunakan iklan di televisi, tapi justru menggunakan iklan yang ada di internet.
begitu. Kemudian kekuatan medianya karena dia berkarakter, punya ideologi yang berbeda-beda dengan media lainnya. Nah, media media televisi atau media cetak, media radio itu dia punya karakternya masing-masing. Surat kabar biasanya untuk, kalangan, orang-orang tua, kemudian masih suka membaca, kemudian radio biasanya anak-anak muda menemani perjalanan, kalau televisi bisa siapa aja tapi ini, terbatasnya karena karena harus di rumah, tapi kalau misalnya media online atau media internet itu justru, lebih kepada, accessible-nya yang lebih mudah, jadi semua orang bisa akses di mana aja. Nah, selain itu juga sebagai kekuatan strategi dalam penyebaran informasi yang akurat. Misalnya, bagaimana dia bisa mampu, memilih kemampuan untuk memilah-milih media. Jadi sebetulnya kekuatannya adalah memberikan beberapa channel. Contoh nih yang paling sederhana, itu adalah MNC TV. MNC TV ini jago sebetulnya dia kekuatan medianya. Dia sudah mulai sadar bahwa orang sudah kalau dulu kan, ramai yang namanya koran, semua bikin koran, semua bikin majalah. Setelah televisi muncul, koran dan majalah mulai ditinggalkan, sedikit-sedikit mulai ditinggalkan, mulai berkurang. Kemudian setelah itu muncul lagi media internet, koran makin tertinggal. Kalau radio dia akan sulit disaingi karena dia memang benar-benar segmented. Kemudian ini televisi sudah mulai tersaingi karena sudah ada yang namanya TV channel dan kita bisa pilihan acaranya itu jauh lebih banyak daripada di televisi. Sehingga secara tidak langsung si TV ini juga memiliki, satu, kelemahan ketika dia tidak bisa bersaing. Bagusnya adalah pihak MNC itu dia sudah sadar di kondisi seperti ini, sehingga dia membuat yang namanya aplikasi televisi atau aplikasi untuk tayangan-tayangan yang disebut MNC Play ya, kalau nggak salah MNC Play. Sehingga, kalau kita mau nonton nggak usah harus nunggu jamnya, kita bisa akses di handphone kita. Ini merupakan bentuk strategi, sebagai kekuatan, si media itu sendiri dan menurut Ibu sih jago, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan intensitas yang bervariasi, tergantung isi dan materi, betul. Jadi kalau media ini, variasinya berbeda-beda. Misalnya kayak TV One, walaupun TV One ini merupakan media, berita, tapi isinya tidak hanya berita, ada beberapa informasi juga, talk show, dan lain sebagainya. Ya, karena biasanya kalau televisi itu target sasarannya sudah cukup jelas. Misalnya kalau berita tuh biasanya orang tua. Kalau misalnya Global TV itu rata-rata biasanya anak-anak karena nontonnya SpongeBob misalnya kayak gitu. Kemudian ada sumber rujukan bagi semua sektor. Nah, kenapa sih media massa ini menjadi rujukan? Karena balik lagi media ini merupakan alat publisitas yang paling efektif bagi perusahaan-perusahaan untuk menginformasikan terkait perusahaannya kepada masyarakat. Dan ini juga menjadi sarana publisitas, bukan sarana publisitas sih, sarana informasi bagi karyawan untuk mengetahui informasi apa saja yang terjadi, seperti itu. Gitu, itu untuk kekuatan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hal penting tentang media? Hal penting tentang media menurut McKyle adalah perubahan dan pembaharuan. Jadi perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan bermasyarakat ini tergantung dari, karakteristik untuk, lapisan sosialnya. Jadi semakin, kekuatan media ini harus tahu dulu nih, kenapa sih kok sekarang jadi ada TV Bandung, kenapa ada, Trans TV Bandung, kenapa ada Trans 7 Bandung. Nah, ternyata bisa dilihat bahwa kita harus memiliki pembaharuan dan perubahan terhadap pengemasan informasi. Semakin dekat dengan, wilayahnya atau daerahnya, maka, tingkat kepercayaan dan tingkat keinginan para masyarakat untuk menontonnya itu jauh lebih menarik. Makanya kenapa sekarang, media-media itu, memasang yang namanya televisi versi lokalnya, seperti itu. Kemudian media massa memiliki 3 jenis, tulisan produk jurnalistik. Pertama, beritanya harus memiliki laporan atau peristiwa, berarti dia harus, secara faktual memuat foto atau video pelengkap untuk isi beritanya. Ada opini, kemudian ada pendapat, analisis, ulasan, dan pemikiran, itu jelas. Kemudian ada juga karangan khas. Karangan khas ini sih lebih kepada bagaimana cara kita bisa menggabungkan opini,
dan fakta menjadi satu berita yang enak dibaca, enak didengar, dan tidak menjadi kesalahpahaman antara penulis berita, si jurnalistiknya, sama orang yang membaca atau melihat berita tersebut. Begitu. Bagaimana kebutuhan dan cara kerja media? Kebutuhan dan cara kerja media adalah dengan menganalisis berita, baik itu nanti dilihatnya itu pasti dari sisi media maupun dari sisi pemberi berita. Siapa yang memberikan berita? Yang memberikan berita itu adalah pihak perusahaan yang menyajikan nanti dikemas lebih bagus semenarik mungkin itu adalah orang medianya. Sehingga makanya kenapa orang media perlu menganalisis dengan baik dan memverifikasi informasi-informasinya supaya informasinya akurat. Bayangkan kalau informasi yang disajikan kepada masyarakat adalah informasi yang tidak benar atau hoax kita tahu. Kalau misalnya beritanya tidak benar, maka otomatis itu bukan hanya merugikan perusahaan, tapi juga bisa merugikan media. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa dalam PR ini juga ada kebutuhan laporan-laporan usaha, tapi nggak tahu ya, biasanya sering terjadi banget nih sama jurnalis atau misalnya sama yang humas jarang, karena humas tuh benar-benar terencana dan terukur. Biasanya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak deadline. Nah, ini yang berbahaya ketika kita segala sesuatu itu harus berdasarkan deadline-nya. Begitu. Nah, terakhir, PR ini menjadi gatekeeper. Gatekeeper itu seperti apa? Gatekeeper adalah sebagai penjaga gawang informasi dari luar dan informasi dari dalam. Jadi karena dia posisinya sebagai jembatan antara publik internal dan publik eksternal, bagaimana dia bisa memfilter dan menyaring informasi yang masuk baik dari pihak karyawan, klien, pemegang saham, atau misalnya pihak dari konsumen, atau pihak lainnya, sehingga yang disajikan nanti beritanya adalah informasi yang begitu akurat. Begitu, dan bukan dikendalikan lagi oleh yang lain, justru informasi dan segala rupanya itu dikendalikan oleh pihak si humas, sehingga pastikan nanti informasi antara yang disampaikan oleh si media dengan informasi yang disampaikan oleh si humas menjadi satu informasi yang utuh dan menghasilkan simbiosis mutualisme yang bagus, seperti itu. Kalau misalnya kurang paham, nanti boleh ditanyakan ya. Terima kasih.